Untuk diketahui, mungkin kita tahu tentang tanggal 22 Oktober bukan? Di sini ada beberapa kilas balik sejarah dunia yang bertepatan dengan tanggal 22 Oktober antara lain. Peristiwa yang pernah terjadi. Tahun 794 Kaisar Kamo memindahkan ibu kota kekaisaran Jepang ke Heian-kyo, kota Kyoto sekarang. Tahun 1875 saluran komunikasi telegraf mulai beroperasi di Argentina. Telegraf merupakan sebuah mesin atau alat yang menggunakan teknologi telegrafi untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh, biasanya menggunakan Morse sebagai kode komunikasi. Kata telegraf yang sering didengar saat ini, secara umum merupakan telegraf elektrik. Telegraf diciptakan oleh seorang warga Amerika Serikat bernama Samuel F.B. Morse bersama dengan asistennya Alexander Bain. Tahun 1950 beberapa sastrawan Indonesia yang kemudian hari dikenal sebagai Angkatan 45 mengeluarkan manifesto yang dikenal sebagai Surat Kepercayaan Gelanggang. Dengan isi sebagai berikut. Kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia dan kebudayaan ini kami teruskan dengan cara kami sendiri. Kami lahir dari kalangan orang banyak dan pengertian rakyat bagi kami adalah kumpulan campur baur dari mana dunia baru yang sehat dapat dilahirkan. Keindonesiaan kami tidak semata-mata karena dapatkah kulit kami yang sawo matang, rambut kami yang hitam atau tulang pelipis kami yang menjorok ke depan, tetapi lebih banyak oleh apa yang diutarakan oleh wujud pernyataan hati dan pikiran kami. Kami tidak akan memberi kata ikatan untuk kebudayaan Indonesia, kami tidak ingat akan melap-lap hasil kebudayaan lama sampai berkilat dan untuk dibanggakan, tetapi kami memikirkan suatu penghidupan kebudayaan baru yang sehat. Kebudayaan Indonesia ditetapkan oleh kesatuan berbagai-bagai rangsang suara yang disebabkan oleh suara yang dilontarkan kembali dalam bentuk suara sendiri. Kami akan menentang segala usaha yang mempersempit dan menghalangi tidak betulnya pemeriksaan ukuran nilai. Revolusi bagi kami ialah penempatan nilai-nilai baru atas nilai-nilai usang yang harus dihancurkan. Demikian kami berpendapat bahwa revolusi di tanah air kami sendiri belum selesai. Dalam penemuan kami mungkin tidak selalu asli, yang pokok ditemui adalah manusia. Dalam cara kami mencari, membahas, dan menelahlah kami membawa sifat sendiri. Penghargaan kami terhadap keadaan keliling, masyarakat, adalah penghargaan orang-orang yang mengetahui adanya saling pengaruh antara masyarakat dan seniman. Tahun 1945 PBNU menetapkan satu keputusan dalam bentuk resolusi yang diberi nama, Jihad Fisabilillah, atau Resolusi Jihad. Tahun 1955 Republik Vietnam diproklamasikan di Saigon oleh Ngo Dinh Diem setelah ia menggulingkan Kaisar Bao Dai. Vietnam Selatan, nama resmi, Republik Vietnam, Vietnam Chong Hoa. Bahasa Prancis, Republik du Vietnam, sering disingkat dengan RVN, adalah sebuah negara berhaluan anti-komunis di Asia Tenggara yang berdiri dari tahun 1955 hingga 1975, yaitu periode ketika bagian selatan Vietnam menjadi anggota Blok Barat selama berlangsungnya Perang Dingin. Vietnam Selatan pertama kali menerima pengakuan internasional pada tahun 1949 sebagai negara Vietnam dalam Uni Prancis, dengan ibu kotanya di Saigon, berganti nama menjadi kota Ho Chi Minh pada tahun 1976. Republik Vietnam berbatasan dengan Vietnam Utara yang terletak di sebelah utara garis paralel ke-17 yang merupakan garis demarkasi pembatas kedua negara, Laos di barat laut, Kamboja di barat daya, dan Thailand di seberang Teluk Thailand di barat daya. Kedaulatan Republik Vietnam diakui oleh Amerika Serikat dan 87 negara lain, meskipun gagal masuk ke Perserikatan Bangsa-Bangsa karena veto Soviet pada tahun 1957. Tahun 1978 Karol Joseph Wojtyła dilantik menjadi Paus Yohanes Paulus II. Paus Yohanes Paulus II, Paus Gereja Katolik Roma ke-264. Santo Paus Yohanes Paulus II, tanggal 18 Mei tahun 1920 sampai 2 April tahun 2005, yang bernama asli Karol Joseph Wojtyła, adalah Paus Uskup Roma, dan Kepala Gereja Katolik Roma sejak tanggal 16 Oktober tahun 1978 hingga kematiannya. Ia terpilih sebagai Paus pada usia 58 tahun melalui konklav Kepausan Oktober tahun 1978, yang diadakan setelah Paus Yohanes Paulus pertama, yang terpilih pada konklav bulan Agustus, meninggal dunia 33 hari setelahnya. Ia terpilih pada hari ketiga konklav dan memilih nama kepausan seperti pendahulunya untuk menghormatinya. Dia adalah Paus non-Italia pertama sejak Paus Adrianus ke-6, yang menjabat untuk sesaat antara tahun 1522 sampai tahun 1523. 2009 Pelantikan Kabinet Indonesia Bersatu 2 periode tahun 2009 sampai tahun 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
2014 Monumen Wikipedia diresmikan di Subic, Polandia. 2015 ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional oleh Presiden Joko Widodo. Terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk proses pengetahuan. Jangan lupa share, like dan subscribe ya guys.